Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dewan Pengurus Pusat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau DPP HKTI menggelar perayaan HUT ke-50 HKTI di Hotel Discovery Ancol, Jakarta. Tahun ini perayaan HUT mengusung tema Bersama Petani Indonesia Kuat. Perayaan dihadiri ratusan anggota HKTI yang terdiri dari pengurus DPP, DPD, DPC, organisasi sayap HKTI, perwakilan pemerintah, dan mitra kerja. Ketua Umum DPP HKTI Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko SIP mengatakan, usia emas ini merupakan momentum untuk melakukan introspeksi diri, apa yang sudah dan belum diperbuat untuk petani dan pertanian Indonesia. Muldoko menegaskan bahwa HKTI harus dapat memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah. Artinya, jika kebijakan pemerintah berpihak kepada petani, maka HKTI memiliki kewajiban untuk mendukungnya. Namun sebaliknya, jika kebijakan pemerintah merugikan petani, maka HKTI siap untuk mengkritik kebijakan yang salah tersebut. Muldoko berpesan kepada anggota HKTI untuk dapat menangkap peluang yang dapat berdampak positif terhadap petani maupun produk pertanian. Peluang yang dimaksud diantaranya tidak hanya berfokus menanam pada satu atau dua komoditas, tetapi masih ada komoditas lain yang manfaatnya tidak kalah dengan beras maupun jagung, yakni sorghum. Banyak peluang yang harusnya bisa kita lakukan bersama. Pertanyaannya, mumpung kita ulang tahun ini, apa sih yang sudah kita lakukan itu? Kita harus jujur, apa yang sudah kita lakukan? Hadirin sekalian, berikutnya, dari awal saya mengatakan bahwa HKTI harus menjadi partner strategik pemerintah. Partner strategik yang positif, tetapi kita harus juga menjadi organisasi yang kritis apabila pemerintah sungguh-sungguh buat kebijakan yang tidak berpihak kepada para petani. Selanjutnya, kami juga kita memposisikan bahwa HKTI sebagai bridging institution, sebagai organisasi penjembatan yang bisa menjembatani bagaimana antara dunia perguruan tinggi, dunia riset dengan para petani, yang bisa menjembatani antara pemerintah dengan petani, yang bisa menjembatani antara market dengan produser, sehingga menyeimbangkan antara supply and demand. Berikutnya, hadirin sekalian, kita juga sudah melakukan langkah-langkah konkret. Pak Benny, saya sudah berkomunikasi dengan Korea Selatan, saya sudah berkomunikasi dengan China, saya sudah berkomunikasi dengan Iran, dan ini pada pimpinan-pimpinan yang punya pengaruh keputusan. Sebuah peluang yang sangat baik. Mereka semuanya membuka pintu untuk bisa bekerja sama, mengundang kita ke sana. Ya, untuk itu kita harus menyiapkan diri, sekali lagi menyiapkan diri untuk merespon itu semua, karena mereka sudah membuka pintu. Gitu. Setiap saat kita bisa mengirimkan orang ke sana. Saya katakan kepada mereka, kalau begitu konsepnya bukan saja belajar, tapi bagaimana walking while doing. Jadi orang kita kirim ke sana nanti, dia sambil bekerja, mendapatkan gaji, tapi dia juga sambil bekerja. Atau walking by learning, bisa juga seperti itu. Ini sedang kita bicarakan bersama-sama. Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi HKTI Dr. Benny Pasaribu mendorong HKTI ikut berperan dalam pelaksanaan hilirisasi hasil pertanian yang berbasis produk unggulan daerah. Hilirisasi dinilai sangat penting karena memiliki nilai tambah yang bisa dinikmati. Kedepan saya mengajak kita semua agar lebih fokus pada pelaksanaan hilirisasi hasil pertanian berbasis produk unggulan daerah. Di sini dijelaskan kalau sagu ada di Papua, bagaimana industrialisasi di sana, coklat ada di Sulawesi, bagaimana membuat industrialisasi, ya, sawit di Sumatera, di Palembang karet, di Lampung singkong, ya, di Pulau Jawa ada tebu, banyak di sini variasinya, ada padi dan seterusnya. Industrialisasinya sangat penting karena dengan itulah nilai tambah yang bisa dinikmati oleh petani. Nilai tambah yang dihasilkan akan mempercepat peningkatan kesejahteraan petani dan bangsa Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi, lapangan kerja di daerah akan terbuka luas,
dan keadilan ekonomi antara daerah dan kota akan terus meningkat. Industrialisasi berarti hilirisasi. Gagasan inilah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di berbagai kesempatan dan kita wajib all out mendukungnya. Sementara itu, Ketua Umum HKTI periode 1999 sampai 2004, Dr. Siswono Yudohusodo, mengungkapkan bahwa HKTI senantiasa selalu memperbaiki kualitas diri, kontemplasi, dan evaluasi karena tantangan yang dihadapi ke depan tidak mudah. Tantangan bagi petani ke depan untuk menyediakan pangan bagi dunia menjadi semakin strategis. Oleh karena itu, saya sependapat dengan uraian Pak Muldoko pada layar tadi, bahwa kita memang harus terus-menerus tidak henti-henti untuk memperbaiki kualitas organisasi kita. Melakukan kontemplasi, evaluasi, karena tantangan ke depan semakin berat. Masalah ke depan di dunia ini adalah penyediaan lapangan kerja, pangan, energi, dan tentu perubahan iklim. Bagi petani, suatu kehormatan untuk bisa memenuhi pangan bagi penduduk dunia. Semoga organisasi kita ke depan akan semakin mampu menjawab tantangan zaman ini. Dalam perayaan HUT ke-50 ini dilakukan pemberian penghargaan dari Ketua Umum DPP HKTI kepada sejumlah tokoh peduli pertanian. Mereka yang menerima penghargaan diantaranya terdiri dari pengusaha peduli pertanian, perusahaan peduli pertanian, akademisi peneliti pertanian, milenial peduli pertanian, petani sukses dalam pengembangan komoditi pertanian, dan kepala daerah peduli pertanian. Selain penghargaan untuk tokoh peduli pertanian, DPP HKTI juga memberikan penghargaan berupa pin emas kepada tokoh HKTI yakni Dr. Haji Usman Sapta dan Dr. Siswono Yudohusodo. Tim Eljan Media melaporkan.